Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan sejarah peminatan dengan saya Mariana Kusarianti, anak-anak kelas 11 IPS. Nah, anak-anak, ini adalah bab 5 kita di materi baru di semester genap ini. Nanti bab 5 akan saya bagi menjadi 2, yaitu bagian 1 dan bagian 2. Bab 5 kita akan mempelajari tentang ideologi besar di Eropa dan bagaimana pengaruhnya bagi negara-negara di Asia, Afrika. Bab 5 nanti akan dibagi menjadi 2 part. Part yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang perkembangan paham-paham baru di Eropa. Kemudian yang kedua, bagian kedua, kita akan mempelajari tentang gerakan nasionalisme di Asia Afrika yang terinspirasi dari paham-paham baru yang berkembang di Eropa. Yang pertama, apa paham-paham baru yang berkembang di Eropa? Yang pertama adalah nasionalisme. Nasionalisme definisinya adalah memiliki perasaan senasib, kemudian memiliki latar belakang baik itu kebudayaan maupun tempat tinggal dan visi dan misi yang sama. Juga perasaan cinta terhadap tanah air. Itu adalah definisi dari nasionalisme secara umum. Berikutnya, menurut Hans Kohn merumuskan bahwa nasionalisme itu adalah poin pentingnya adalah kesetiaan. Kesetiaan yang tinggi dari rakyat kepada bangsanya. Jadi, kata kunci dari Hans Kohn adalah kesetiaan. Kemudian, tokoh berikutnya yang merumuskan definisi nasionalisme adalah Ernest Renan. Menurut Renan, nasionalisme itu adalah keinginan individu, sekelompok individu untuk hidup bersatu. Jadi Hans Kohn kata kuncinya adalah kesetiaan. Kalau Renan kata kuncinya adalah hidup bersatu. Tokoh nasionalisme yang terkenal dari Jerman adalah Otto von Bismarck. Kita sudah mempelajari tentang bagaimana sepak terjang Otto von Bismarck di materi sebelumnya di sejarah peminatan bab 4. Kemudian, bagaimana perkembangan nasionalisme di Inggris? Inggris merupakan pelopor dari gerakan nasionalisme di Eropa yang berkembang pada abad ke-18, lebih tepatnya diperkenalkan oleh kaum Puritan di Inggris. Kaum Puritan merumuskan 3 asas nasionalisme, yaitu yang pertama adalah kesadaran sebagai bangsa yang terpilih. Bangsa Inggris itu merasa bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih dari sekian banyak negara-negara. Kemudian, bangsa Inggris memiliki kesadaran, memiliki harapan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi mereka itu adalah negara yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian, karena sudah dipilih oleh Tuhan, mereka memiliki tugas untuk memperbaiki dunia. Itu adalah dasar yang dimiliki oleh bangsa Inggris untuk merasa menjadi pemimpin dunia. Kemudian, diperkuat oleh Ratu Victoria dengan slogannya yang menguatkan nasionalisme di Inggris, yaitu Right or Wrong, England is my country. Jadi nasionalisme di Inggris itu sejatinya ditanamkan oleh kaum Puritan yang merasa bahwa bangsa Inggris adalah bangsa yang dipilih. Kemudian dikuatkan lagi oleh slogan dari Ratu Victoria. Berikutnya, bagaimana nasionalisme di Eropa? Perkembangan nasionalisme di Perancis, di Eropa, diperkuat dengan keinginan untuk menentang absolutisme raja dengan semangat liberté, égalité, fraternité, harus sudah paham. Kemudian Jerman, keinginan Otto von Bismarck untuk menyatukan negara-negara Jerman yang dulu pernah pecah menjadi negara-negara kecil karena hasil dari Kongres Wina. Kemudian di Amerika
diawali ketika Amerika menjadi negara koloni dari Inggris. Kita sudah mempelajari itu. Kemudian, bagaimana nasionalisme di Italia? Nasionalisme di Italia diawali dengan Victor Emmanuel dengan membentuk negara Italia yang modern. Nah, kalau bicara tentang nasionalisme di Italia, ini kata kuncinya. Italia irridenta. Italia yang dibanggakan artinya. Jadi, nasionalisme di Italia muncul karena ingin mengembalikan lagi kejayaan Italia pada masa kebesaran Kekaisaran Romawi, disebut sebagai Italia irridenta. Berikutnya liberalisme. Liberalisme berasal dari kata liberty atau liberare. Definisinya atau pengertiannya adalah semangat untuk mendapatkan kebebasan dan kekuasaan dari negara yang lainnya atau pihak yang lainnya. Dipelopori oleh kaum borjuis di Eropa yang didasari pada rasa fanatisme sebagai akibat dari kekuasaan monarki absolut, berarti Perancis, karena borjuis itu hanya ada di Perancis. Berikutnya, perkembangan paham liberalisme itu diikuti dengan lahirnya piagam liberalisme yang melegalkan atau menjadikan liberalisme itu secara resmi berkembang di negara-negara Eropa. Yang pertama adalah Magna Carta di bidang politik. Liberalisme di bidang politik yaitu disebut sebagai Magna Carta yang lahir pada tahun 1215. Isinya apa? Isinya, poinnya adalah bahwa setiap individu kecuali budak. Jadi, setiap individu, tapi masih ada catatannya, kecuali budak, tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa, diasingkan, atau disita hak miliknya tanpa ada bukti dan ada proses hukum. Jadi, Magna Carta itu menjamin kebebasan individu, tetapi bukan budak. Jadi kalau budak berarti masih boleh ditangkap, dipenjara, disiksa, diasingkan, boleh diadili tanpa ada bukti. Karena tidak termasuk dalam ranah Magna Carta. Jadi Magna Carta hanya melindungi hak kebebasan bagi individu, kecuali budak. Jadi masih ada diskriminasi dalam Magna Carta. Piagam liberalisme di bidang ekonomi disebut sebagai The Great Carta Liberty 1219 yang mengatur bahwa setiap individu kecuali budak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian di bidang hukum, piagam liberalisme di bidang hukum disebut sebagai Habeas Corpus Act. Habeas Corpus Act tahun 1679, sama sebetulnya dengan Magna Carta. Adanya jaminan hukum kecuali budak. Jadi masih ada diskriminasi di situ. Berikutnya, liberalisme tokohnya adalah Montesquieu. Dalam Trias Politica, bukunya adalah The Spirit of Law. Jadi, Montesquieu menulis buku yang judulnya adalah The Spirit of Law yang mencantumkan teori Trias Politica. Harus sudah paham Trias Politica itu apa. Liberalisme. Dasar dari liberalisme adalah kehidupan dan kebebasan memiliki terhadap hak miliknya, baik itu hidup, kebebasan maupun kesejahteraan. Life, liberty, dan property. Kemudian, puncak dari liberalisme di bidang politik adalah lahirnya Bill of Rights atau piagam hak asasi manusia yang diakui secara hukum dalam lingkup negara. Jadi, negara dalam Bill of Rights ini, piagam hak asasi manusia, menjamin kebebasan hidup, kebebasan berpolitik, kebebasan berpendidikan, kemudian kebebasan menyampaikan pendapatnya, dan kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya. Kemudian di bidang ekonomi, puncak liberalisme adalah ketika Adam Smith
menulis buku Wealth of Nation, bahwa setiap negara berhak untuk menentukan kebebasan politiknya sekaligus menentukan kebebasan ekonominya. Kemudian, berikutnya adalah sosialisme. Sosialisme adalah sebuah paham yang bertujuan untuk membentuk negara dengan usaha kolektif. Jadi, sosialisme itu meminimalisir hak milik pribadi dan memperbanyak hak milik bersama. Tujuannya apa? Tujuan dari sosialisme adalah pemerataan sosial. Makanya, hak milik bersama diperbanyak dan menghapus kemiskinan dengan cara meminimalisir hak milik pribadi. Sosialisme dipelopori oleh Robert Owen dari Inggris. Nantinya Robert Owen merumuskan konsep koperasi dalam bukunya yaitu A Few Society, an Essay on the Formation of Human. Kemudian, tokoh dari sosialisme adalah Karl Marx yang menulis buku Das Kapital bersama dengan Friedrich Engels dan Joseph Proudhon. Hal yang paling penting dari sosialisme adalah munculnya sebuah keinginan bahwa hak milik bersama itu harus bisa dinikmati oleh semua warga negara. Makanya dalam sosialisme, negara memegang penting peranan di bidang ekonomi dan politik. Berikutnya adalah demokrasi. Demokrasi artinya secara umum adalah mengakui secara politik adanya persamaan kedudukan baik individu dalam pemerintahan di mana kedaulatan itu kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Tokoh utama dari demokrasi adalah Jean-Jacques Rousseau yang melahirkan buku Du Kontrak Sosial, bahwa pemerintahan itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos itu rakyat, kratos itu pemerintahan. Jadi secara umum pemerintahan yang dikendalikan kekuasaan tertingginya ada di rakyat. Demokrasi yang paling tua berkembang di Yunani dengan sistem polis atau negara kota. Negara yang hanya sebesar kota, tetapi meskipun sebesar kota memiliki kekuasaan yang luas layaknya sebuah negara. Itu adalah arti dari polis. Kemudian idiom dari demokrasi adalah one man one vote, artinya setiap individu memiliki satu suara untuk menentukan siapa yang berhak untuk memimpin pemerintahan. Berikutnya, pan-islamisme. Pan-islamisme tujuannya adalah menyatukan umat Islam di dunia dengan tidak menjadikan satu dunia menjadi satu negara Islam. Artinya, pan-islamisme hanya menyatukan negara-negara Islam yang sudah ada dengan membentuk satu organisasi internasional yang di dalamnya terdiri dari negara-negara Islam. Jadi, negara Islam itu tetap berdiri dalam koridor organisasi Islam. Tokoh dari pan-islamisme adalah Jamaluddin Al-Afghani. Kenapa Jamaluddin Al-Afghani ini ingin mendirikan pan-islamisme? Latar belakangnya adalah fenomena kemunduran umat manusia, umat Islam, di mana umat Islam yang berada di negara-negara Islam mayoritas itu tertinggal baik secara politik, secara ekonomi, secara budaya dari bangsa Eropa, di mana ditandai dengan campur tangan bangsa asing terhadap kehidupan bangsa Islam. Muncul keresahan di situ, kenapa bangsa Islam tidak bisa besar seperti bangsa Eropa, justru diintervensi oleh bangsa Eropa. Kemudian pan-islamisme ini dampaknya adalah pada abad 19 sampai dengan abad ke-20 melahirkan negara-negara Islam yang baru yang
didasarkan pada keinginan untuk menjadi negara Islam yang independen, negara Islam yang bisa mandiri lepas dari intervensi bangsa Eropa. Itu adalah paham-paham baru atau ideologi besar yang berkembang di Eropa. Silakan dipahami, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.